Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah, dimuliakan di sisinya, diberikan hidayah hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa ucapan akhir yang dia katakan la ilaha illallah, maka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mempelajari tentang kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan perkara yang sangat penting, menjadi kewajiban, karena Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itulah makna la ilaha illallah, yaitu tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya. Jadi makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Kalau kita berbicara apakah ada sesembahan yang lain, banyak. Tapi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kita bahas. Kemudian rukun la ilaha illallah sudah juga kita bahas, yaitu ada dua. Yang pertama adalah an-nafyu, yang kedua ada al-itsbat. Apa an-nafyu? Menolak dan meniadakan semua bentuk penyembahan. Kemudian al-itsbat menetapkan hanya untuk Allah, dan juga meniadakan semua yang tidak pantas untuk Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas untuk Allah, kemudian menetapkan hal yang pantas untuk Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzah. Di dalam surat As-Saffat 180 dan 181. Surat As-Saffat itu surat yang ke-37. Ya. Allah berfirman, Subhana rabbika, Maha suci Tuhanmu, Rabb, Rabbil izzati, Rabb yang memiliki kemuliaan. Lawannya kemuliaan adalah kehinaan. Ya. Amma yasifun, Maha suci Tuhanmu, Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan. Suci dari apa? Dari segala sesuatu yang mereka sifatkan untuk Allah yang tidak pantas. Allah punya anak, ya, Allah punya anak perempuan dan lain-lain. Wassalamun 'alal mursalin, dan keselamatan bagi para rasul. Kenapa rasul diberikan ucapan selamat oleh Allah? Karena mereka selamat dari memberikan sifat yang tidak pantas untuk Allah. Ya. Nah, ini semua Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun merupakan an-nafi, ya, meniadakan, menolak hal-hal yang tidak pantas, sifat-sifat yang diberikan oleh
Uzair anaknya Allah, Isa anaknya Allah, Lat, Uzza, Manat dan semuanya. Lalu Allah memuji, memberikan keselamatan kepada para rasul. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini merupakan penetapan, isbat penetapan, yaitu apa? Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb sekalian alam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita sampai pada pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat la ilaha illallah. Dikruha ijmalan, disebutkan di sini secara global ya, bahwa la ilaha illallah la tanfa'u qailaha illa idza haqqaqa syurutaha wa hiya thamaniyah. La ilaha illallah ini tidak akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkan, kecuali orang yang mengucapkan itu bisa memenuhi syarat-syaratnya. Yang terkenal para ulama mengatakan 7, di sini ditambah jadi 8. Sebenarnya yang ke-8 sama yang ketiga kurang lebih sama sebenarnya. Ya. Nah, kemudian dalam bentuk bait syair dikatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Yang pertama ilmu, syarat pertama 2 yakin, 3 ikhlas, nanti saya sebut pelan-pelan. 3, 4 yaitu jujur, ya, 5 cinta, 6 inqiyad menjalankan, 7 adalah al-qabul menerima. Ya. Nah ada 7 tapi di sini 8, yang 8 saya tidak sebut karena sama dengan yang ketiga. Ya, yang terkenal itu 7. Disebutkan di kitab-kitab para ulama adalah 7. Ya. Jadi syarat la ilaha illallah ada 7, saya ulang. Yang pertama al-ilmu, ilmu, ya. Al-munafi lil jahl. Lawannya adalah jahil, kebodohan. Apa itu ilmu nanti kita jelaskan dengan dalil-dalilnya. Yang kedua Bapak Ibu al-yakin, ya, yaitu keyakinan. Al-munafi lisyak, lawannya keraguan. Ya, keyakinan lawannya adalah keraguan. Yang ketiga al-ikhlas, al-munafi lisyirk. Yang ketiga ikhlas, lawannya adalah kesyirikan. Lawannya adalah kesyirikan. Ikhlas itu murni, tauhid. Yang keempat asidku, jujur. Al-munafi lil kadzib, lawannya adalah kebohongan, kedustaan. Yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu, al-mahabbatu al-munafiyah lil bukti. Yang kelima adalah kecintaan, lawannya kebencian. Yang keenam al-inqiyad al-munafi lit-tarki. Al-inqiyad adalah menjalankan. Nanti apa penjelasannya nanti insyaallah. Lawannya adalah at-tarku, meninggalkan. Yang ketujuh al-qabul, menerima. Al-munafi lir-rad, lawannya adalah menolak. Lawannya adalah menolak. Sekarang kita bahas satu-satu ya, terkait dengan 7 syarat tersebut. Ada seorang ulama ya, dari kalangan tabi'in, Wahab bin Munabbih, ketika ditanya, bukankah kalimat tauhid la ilaha illallah merupakan kunci surga? Apa kata beliau? Betul. Tapi setiap kunci pasti ada gigi-giginya. Kalau kunci tidak ada giginya, tidak bisa dipakai untuk membuka pintu. Lah giginya itulah disebut dengan syarat la ilaha illallah. Di mana yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu lawannya adalah jahl, kebodohan. Apa maknanya? Yaitu al-ilmu bimakna
la ilaha illallah nafyan wa itsbatan, yaitu kita memahami la ilaha illallah dengan ilmu, ya, tentang apa? Penolakan dan penetapan. Penolakan dan penetapan. Penolakan apa? Ya, penolakan tentang sesembahan selain Allah. Ya, penolakan tentang sesembah selain Allah yang tidak berhak disembah, dan menolak segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Jadi ilmu dimaksud, ya, yaitu memahami la ilaha illallah, ya, tadi sudah dikata, dengan menolak segala sesuatu yang tidak berhak disembah selain Allah dan segala sesuatu yang tidak pantas, ya, untuk Allah. Adapun penetapan maksudnya menetapkan, ya, nama dan sifat untuk Allah dan segala sesuatu yang berhak untuk Allah, itu penyembahan. Itu para jemaah. Ya. Dan itu dengan ilmu. Jangan kita menolak, ya, ingin membersihkan, ya, Allah Ta'ala baik nama dan sifatnya, ingin mensucikan, tapi bukan dengan ilmu, Pak. Ya, dengan apa? Mungkin dengan akal, dengan perasaan. Apa dengan akal contohnya? Misalkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa di atas arsy-Nya. Loh, arsy itu kan makhluk. Allah qolat fis sama, di langit. Loh, langit kan makhluk. Kalau Allah di langit berarti Allah butuh makhluk. Nah, ini pakai akal. Ya. Akhirnya apa? Untuk mensucikan Allah, bahwa Allah tidak perlu makhluk, ya, pakai akal. Sementara Allah berfirman Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bagaimana menjawab agar bahwa Allah tidak perlu makhluknya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Apapun dia, dan dia Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, ini ayat ini, ya, banyak ayat tersebut, ya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini terdapat dalam firman Allah, ya, surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11 bagian akhir. Surat yang ke-42. Laisa kamitslihi syai'un. Segala sesuatu tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, ini penting, ya. Loh, katanya tidak sama. Kok Allah melihat dan mendengar, padahal manusia juga melihat dan mendengar? Iya, melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Begitu juga dengan istiwanya Allah, yang diartikan dengan semayam, atau istiwanya irtafa'a wa 'ala, tinggi. Itu berarti, ya, tidak sama dengan istiwanya raja, atau istiwanya kapalnya Nabi Nuh, ya, fastawa 'alal judi. Kapal Nabi Nuh, ya, berada di atas bukit, ya, dalam firman Allah surat Hud ayat 44, ya. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi, ya. Ketika dikatakan kepada bumi tahan airnya, langit juga sama, airnya air habis. Setelah ditetapkan perkara, wastawat 'alal judi, istawat apa? Bersandar di atas gunung kapalnya itu. Nah, sama istawa, tapi tidak sama. Lafadznya sama, para jemaah. Tapi yang tidak sama apa, ya? Kaifiyahnya, bagaimananya, ya. Nah, ini namanya menetapkan sifat untuk Allah, menetapkan apa yang pantas untuk Allah sesuai dengan apa? Ilmu. Ya. Kalau tidak sesuai dengan ilmu, namanya al-jahl, Pak, kebodohan, Bapak Ibu sekalian, ya.
Nah, oleh karena itu perintah, banyak perintah untuk memahami dengan ilmu tentang apa para jemaah? Tentang la ilaha illallah. Pertama, surat Muhammad ayat 19. Itu dalil ya Quran yang memerintahkan kita ya untuk memahami la ilaha illallah dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Ya, surat Muhammad itu surat ya 47 ayat 19. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, banyak ayat-ayat yang menunjukkan untuk kita memahami tentang Allah dengan ilmu, tentang sifat, tentang namanya, ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 231. Al-Baqarah 231, 233, 235, 244, ya, 267. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita ya bahwa disuruh untuk memahami dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. 231 Allah berfirman, "Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim." Wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu. Nah, wa'lamu itu apa? Disuruh kita mengetahui dengan ilmu. Bahwa apa? Annallaha bikulli syai'in alim. Bahwa Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Berarti kita disuruh, diperintah dengan ilmu untuk memahami pertama nama Allah, yaitu Al-Alim. Al-Alim, nama Allah. Sifatnya apa? Ilmu. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Mengetahui rahasia kalian dan juga apa yang kalian tampakkan. Kemudian ayat 233 wa'lamu di akhir, yaitu ayat panjang di akhir. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ketahuilah dengan ilmu bahwa Allah Ta'ala itu maha melihat apa yang kalian perbuat. Al-Basir, nama Allah, ya. Kemudian sifatnya adalah yaitu apa? Melihat, ya, melihat. Demikian juga Al-Baqarah 244. Al-Baqarah apa? Sebelumnya wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ya. 235. Ya, 235. Bahwa Allah Maha Pengampun. Nah, di sini juga wa'lamu, ketahui dengan ilmu. Allah Maha Pengampun. Ghafur Halim. Ghafurun Halim. Pengampun, Halim, Maha Lembut. 244-nya wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Maha mendengar, Maha mengetahui. 267 wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ketahui dengan ilmu bahwa Allah Ta'ala ghani, Maha kaya, Hamid, Maha mulia. Nah, ini semua para jemaah, para ibu-ibu dan bapak sekalian merupakan bukti atau dalil ya bahwa hendaklah mengetahui Allah Ta'ala, memahami tentang la ilaha illallah dengan ilmu. Kalau yang dalam surat Muhammad ayat 19 itu tentang tauhid uluhiyah yang barusan kita dengar tadi, tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Adapun tauhid rububiyah, orang musyrik pun juga mengakui. Mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah seperti yang beberapa kali saya sampaikan, innahum qalu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syai'in majnun. Ini sebuah bukti para jemaah ya. Dalam firman Allah dalam surat As-Saffat ya, 36
35, 36. Dulu mereka orang kafir Quraisy itu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka itu tidak mau sombong. Surah As-Saffat ayat 35, 36, surah 37. Innahum kanu, sesungguhnya mereka dulu idza qila lahum, ketika disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, yastakbirun. Sombong, enggak mau, Pak. Karena mereka paham dengan konsekuensinya. Oleh karena itu dia istikbar, sombong. Apa sombong itu? Batalul haq wa ghamdun nas. Nolak kebenaran, meremehkan sesama manusia. Nah, Nabi ditolaknya enggak mau. Gitu ya. Apa omongannya? Pada ayat yang berikutnya 36, wa yaqulun, mereka mengatakan, berargumen, beralasan, ya inna tariku alihatina, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami? Lata Uzza wa Hubal semuanya? Li syairi majnun, gara-gara tukang syair yang gila. Dikatakan Nabi itu tukang syair. Ya, lebih parah lagi dikatakan apa? Gila. Ini adalah meremehkan. Ketika tidak mau menolak la ilaha illallah dan meremehkan. Nah, itu orang musyrik Quraisy. Nah, kalau orang yang menyatakan dirinya Islam, cacat, selain cacat tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Seperti Jahmiyah, ya, yang dikombandani namanya Al-Jahm bin Safwan. Dia mengambil ilmu dari Al-Ja'd bin Dirham, ya, itu. Dan mengambil ilmu dari Aban, dari Tolut, dari Labid bin Al-Asam, ya, orang Yahudi. Itu sanadnya Jahmiyah, ya. Menolak sifat Allah Ta'ala. Tadi tentu sama Allah Ta'ala, wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Nah, mari kita pelajari dengan ilmu, ya, dengan ilmu para jemaah. Nah, untuk kemudian ketika kita mempelajari dengan ilmu, ya, bagaimana jalan yang harus kita tempuh untuk menghantarkan kita kepada ilmu tentang la ilaha illallah. Satu, bisa ditulis di sini. Pertama adalah tulis judulnya, jalan, ya, yang ditempuh untuk menghantarkan dengan ilmu kepada makna la ilaha illallah. Satu, tadabbur asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ad-dalla ala kamalihi wa 'azamatihi. Mempelajari atau mentadabburi nama Allah, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Ya. Mempelajari atau mentadabburi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatannya yang menunjukkan kesempurnaan dan keagungannya. Fa'innaha tujibu badal juhdi fi ta'allul lahu. Dengan demikian, ya, akan membawa kesungguhan di dalam menyembah Allah, ya, dalam menyembah Allah. Ini yang pertama. Jadi mempelajari nama dan sifat. Kebetulan besok saya kajian di Kemang, ya, itu fikih al-asma al-husna, ya. Yang kedua, Bapak Ibu, al-ilmu bi'annahu ta'ala al-munfarid bil khalqi wa tadbir, ya. Memahami bahwa Allah Ta'ala Maha Esa dalam penciptaan dan pengaturan alam ini, ya. Memahami dengan ilmu bahwa Allah Ta'ala Maha Esa dalam penciptaan dan pengaturan alam ini. Konsep yang berkonsekuensi menyembah hanya kepada Allah, ya. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, yang dipanggil manusia apa jemaah? Bukan hanya orang beriman, manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu, sembahlah Allah. Ini tauhid uluhiyah. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Rabb kalian yang menciptakan kalian, tauhid rububiyah. Artinya ketika kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan kita, seharusnya tidak menyembah Lata,
tidak menyembah kepada Tuhan Yesus, tidak menyembah kepada Uzair, tidak menyembah kepada berhala-berhala yang lain. Itu konsekuensi surat Al-Baqarah ayat 21. Ya. Nah, dengan demikian ketika kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan, Allah ini, kita menyembahnya Allah, tidak minta sama kuburan. Ya, ingat dulu ada tuh yang viral itu video, ya, wajahnya wajah Arab di kuburan, babe, saya mau kawin, tolong minta restunya, masih ingat Pak ya? Viral banget ini, menyebar, ngomong-ngomong apa yang di kuburan, mintakan sama Allah Ta'ala begini ya. Ini para jemaah, kalau kita ngakui Allah yang menciptakan, tidak akan kita menyembah yang lain, tidak akan pergi ke laut selatan, di situ ada Nyi Ropidul sama Nyi Blorong misalkan, tidak akan, ya, tidak akan ke Gunung Merapi, di situ ada Mbak Marijah sudah meninggal juga. Gitu. Karena di zaman dulu juga sama para jemaah. Ya, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada sebagian jin minta perlindungan, sebagian manusia minta perlindungan kepada sebagian jin, maka menambah sesat. Nah ini, ya, ini para jemaah yang justru yang aneh, ya, ada yang bilang yang jaga Jawa ini adalah wali kutub. Betul ada nggak tidak begitu? Ada tidak Bapak Ibu? Yang jaga ini wali kutub, yang jaga sana wali, ya. Yang jaga dan Allah Ta'ala, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kalau Allah mengutus kepada malaikat untuk menurunkan air hujan, ya, bukan pawang hujan yang diutus Allah Ta'ala. Nah ini maksud saya apa? Sebagian kaum muslimin, ya, yang seharusnya clear dalam urusan tauhid rububiyah, karena itu clear bagi orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Ya, Allah Taala berfirman, coba engkau tanya Muhammad, orang-orang itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa syahra syamsa wal qamar la yaquluna Allah. Nah juga wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Bisa dibuka, ya, dalam surah Al-Ankabut, tulis ayat 61, ya. Al-Ankabut 61, Al-Ankabut 63, ya. Surat Luqman ayat 35, surat Az-Zumar ayat 38. Saya ulang, Al-Ankabut ayat berapa Ibu-ibu? 61 dan 63. Luqman ayat 35. 35 ya? Oh maaf, 25 maaf. Ya. 25 Pak. Nanti saya bacakan satu-satu. Nanti Ibu bisa buka ayatnya itu, ya. Luqman ayat 25, Az-Zumar ayat 38. Ini contoh saja ya. Al-Ankabut ayat 61, Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Muhammad, sekiranya engkau menanyakan kepada mereka, siapa mereka ini? Orang-orang musyrik Quraisy. Siapa yang telah menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mengedarkan matahari dan bulan? Pasti mereka menjawab Allah. Ya. Surat Al-Ankabut 63. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Muhammad, seandainya engkau tanya mereka, orang musyrik itu, siapa yang menurunkan air hujan dari langit sehingga membuat tanah-tanah subur hidup setelah sebelumnya mati, yaitu kering, pasti mereka menjawab Allah. Ya. Tapi kenapa kok menyembah selain Allah? Demikian juga ada surah Luqman, ya, surat Az-Zumar sama semuanya. Ini Bapak Ibu, ya.
Nah, ini kan dengan ilmu apa? Al-Quran. Oleh karena itu, memang tadi disebutkan beberapa dalil, ya. Kemudian disebutkan dengan beberapa cara yang harus ditempuh, ya. Yang ketiga tadi, yang kedua, ya, meyakini dan ilmu Allah yang menciptakan, dengan demikian konsekuensinya nyembahnya Allah yaitu tauhid uluhiyah. Yang ketiga, memahami dengan ilmu bahwa Allah satu-satunya yang memberikan nikmat. Al-ilmu bi annahu al-munfarid bin ni'am adh-dhahir wal batinah ad-diniyah wa dunyawiyah. Allah lah yang satu-satunya yang memberi nikmat zahir maupun batin. Ya, nikmat dunia dan akhirat dan agama. Fa inna dzalika yujibu ta'alluqal qalbi bihi wa mahabbah wa ta'alluq lahu wahdah. Dengan konsekuensi akan menyambung hati kita dengan Allah, dengan rasa cinta, ibadah hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Ini coba orang, ya. Sekarang kita kasih nikmat, Bapak Ibu bisa hadir di situ nikmat. Dikasih peluang waktu oleh Allah Ta'ala, ya. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, dipahamkan urusan agamanya. Sehingga ketika dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, dipahamkan urusan agamanya, diberikan kesehatan, diberikan waktu. Ini semua nikmat. Nabi menyampaikan nikmat tadi maubunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Rawi Bukhari. Dua nikmat banyak manusia tertipu dengan keduanya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Nah, kita dikasih nikmat, kita akui, ya. Nah, ketika kita mengakui bahwa bisa berjalan, bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa sarapan pagi tadi, atau nanti siang sudah janjian mau makan siang di mana, itu nikmat. Memahami agama itu nikmat. Nah, ketika mengakui nikmat itu para jemaah, tentu saja hati kita ini langsung nyambung dengan Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan senang, dengan cinta, dengan mengagungkan, menjadikan Allah satu-satunya diibadahi. Yang keempat, kita mengakui pahala yang diberikan kepada orang yang bertauhid, ya, mengakui pahala yang diberikan kepada orang bertauhid berupa pertolongan Allah, ya, yang disegerakan. Di sini jadi yang diberikan. Apa itu? Itu nikmat tauhid itu sudah pertolongan Allah para jemaah. Karena banyak orang tidak mau bertauhid, tidak mau menjadikan Allah satu-satunya, mengesahkan Allah. Itu nikmat para jemaah. Yang kelima, dengan cara memahami sifat-sifat sesembahan dan tandingan selain Allah, ya. Bahwa berhala nggak bisa mendengar, kuburan juga tidak bisa mendengar, ya. Kalau bisa mendengar, tak mungkin bisa menjawab. Bahkan Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, tapaknya dikalungkan ke yang paling besar. Coba tanya sama dia, dia nggak bisa jawab. Gitu. Semua para jemaah bersama saya Allah Ta'ala, patung-patung semuanya. Ya. Kita menyembah dan berkeyakinan Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Nanti bisa dilihat ketika di surga. Allah Ta'ala akan memberikan menampakkan wajahnya kepada kita. Kita bisa melihat kepada wajah Allah SWT. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat baik, ya, nanti akan mendapatkan al-husna, surga, wa ziyadah itu apa? Tambahan. Tambahan apa? Melihat wajah Allah SWT. Dan kata Nabi, tidak ada kebahagiaan yang didapatkan oleh seorang hamba dibandingkan dengan bisa melihat wajah Allah. Tapi nanti di surga. Kalau di sini Nabi Musa ingin, ya, ingin melihat Allah, tapi Allah Ta'ala mengatakan kamu tidak bisa melihat aku, lan taroni, ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf 153. Itu terlalu panjang, bisa dibuka terjemahannya nanti, ya. Jadi kalau nampak pada gunung itu hancur, ya.
Kemudian langkah selanjutnya atau cara berikutnya untuk sampai mendapatkan ilmu tentang la ilaha illallah, yang keenam, memahami ittifaqu qutubillah ala dzalik wa tawatuha alaih. Memahami bahwa semua kitab-kitab yang Allah turunkan menunjukkan hal tersebut, yaitu apa? Bahwa Allah saja yang berhak disembah, selain tidak berhak. Semua. Dan itu semua dakwah para nabi, para jemaah. Sebagaimana Quran mengatakan surat An-Nahl, kalau nggak salah 36, An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut. Nah, tolong bisa dibantu terjemahannya, surat An-Nahl 36. Surat 16. An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa yajtanibut taghut. Surat 16 ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul ke setiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang merustakan rasul-rasul. Ayat ini para jemaah menunjukkan bahwa setiap umat itu diutus rasul, tugasnya sama, yaitu mengajak kepada tauhid, menyembah Allah dan meninggalkan taghut. Taghut itu apa? Kullu ma ubida siwallah. Semua yang disembah selain Allah itu namanya taghut. Kemudian yang ketujuh, bahwa hamba Allah yang mulia, yaitu para rasul dan para nabi dan juga para ulama, mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan selain Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Ini Allah berfirman, surat Al-Imran 18, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi bil qisṭh. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Bahwa Allah bersaksi tidak ada sembah selain Allah dan juga malaikat dan juga orang-orang berilmu, para ulama tadi. Jadi para anbiya, para ulama, para malaikat bersaksi semuanya. Nah, ini harus kita pahami untuk meraih ilmu la ilaha illallah. Surat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 18. Ayat 18, bahwa Allah bersaksi, malaikat bersaksi, para anbiya, para ahli ilmu itu para anbiya, para rasul, para ulama bersaksi semuanya tentang la ilaha illallah. Ini. Jadi para jemaah, kalau kita memahami benar la ilaha illallah ini, hidup akan tenang, Pak, Bapak Ibu. Benar, Karena apa? Karena benar-benar kita yakin segala sesuatu itu di tangan Allah Ta'ala. Sampai ada seorang sahabat Al-Ubadah bin Samit mengatakan pada anaknya, kau tidak bisa merasakan manisnya iman sampai kau percaya bahwa Pak Nabi bersabda, ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang meleset darimu tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. In asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qadarullah ma syaa fa'ala. Lianna law taftah 'ala syaitan. Kalau kau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya begini maka begitu. Tapi katakan Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena dalam kata-kata seandainya akan membuka perbuatan setan. Kalau tidak kuat la ilaha illallahnya para jemaah, tentu tidak akan bisa seperti itu. Karena kuat la ilaha illallah, Nabi Ibrahim dibakar tidak terbakar. Nabi Nuh
sampai bikin kapal, sampai kapalnya jadi di bukit, di gunung. Kan aneh para jemaah. Ya. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, di hadapannya laut bisa dibelah. Semua keajaiban terjadi. Mungkin kita tidak seperti itu. Tapi menghadapi hidup seperti sekarang, barangkali berbagai macam komentar orang, ya, dengan berbagai macam kejadian-kejadian awal, atau mungkin ada kesulitan hidup. Sementara kita yakin Nabi bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa afan fi jasadi 'indahu qutu yawmin faka'annahu hijratuhu ila dunya wa fi riwayah bi hadathiriha." Akhrajah Tirmidzi. Barang siapa ya aman di pagi harinya bersama dengan keluarganya, kemudian badannya sehat, yang dimakan di hari itu ada, artinya nanti malam sama besok belum tentu ada, seperti punya dunia dan isinya. Nabi bersabda, ya, "Annakum law tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum Allah, ya. Innakum ya law tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum Allah, ya, kama yarzuqut tayr tandu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan benar bertawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi hari terbang dalam keadaan lapar, sore pulang dalam keadaan kenyang. Itu tauhid para jemaah. Nah sekarang kita dihadapi banyak persoalan. Nabi Ibrahim dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, itu tauhid. Konsekuensi la ilaha illallah. Cukup Allah tempat bersandar. Cukup Allah bagi saya yang paling baik dalam bersandar. Dibakar tidak terbakar. Nabi itu tidak tenggelam. Nabi Musa bebas dari kejaran Fir'aun. Nabi Ayub bagaimana dengan kondisinya? Nabi Yakub kehilangan anaknya sampai buta. Semua diuji. Tapi kalimat la ilaha illallah yang benar itu para jemaah akan memberi dampak yang sangat besar. Selanjutnya yang kedua yaitu al-yaqin. Ya. 8 belum ya? Oh iya 8 belum ya. Ada 8 di sini, satu terakhir. Tanda-tanda kebesaran Allah baik secara makro dan secara mikro menunjukkan tentang apa? Keagungan Allah, bahwa Allah Maha Esa. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ini, ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, di muka bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Ini secara makro. Wa fi anfusikum, dan pada dirimu tidakkah kamu perhatian? Ya, surat Ad-Dariyat. Ayatnya tolong ibu cari sendiri ya. Lalu saya cari dulu ya. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ad-Dariyat ayat 20 sama 21. Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Secara makro di sini Allah Taala menyebut lafaz bumi, ya. Tapi kita lihat galaksi, ya, taman galaksi, tapi galaksi yang berbeda, galaksi tata surya yang ada, ya, Bima Sakti. Nah, orang sudah bisa melihat ke sana. Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Wa fi anfusikum, afala tubsirun, juga pada dirimu. Ya, yang kita kenal sel secara mikro, ukuran sel bahkan lebih kecil dari sel. Itu semua karena apa? Karena nama Allah Al-Hayy Al-Qayyum para jemaah. Nah, dengan ilmu akan menghantarkan kepada kita makna la ilaha illallah dengan dua sisi, menolak dan menetapkan. Menolak segala sesuatu yang disembah selain Allah dan segala sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Menetapkan hanya Allah saja yang berhak disembah dan
hanya Allah saja punya nama yang baik dan sifat yang mulia dan segala sesuatu yang pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah. Kalau sudah itu masuk ke dalam hati kita, tapi dengan catatan, dengan ilmu, bukan dengan filsafat, ya. Bahwa Allah tidak bertempat dan tidak dibatasi waktu dan ruang. Segala sesuatu yang dibatasi waktu ruang itu adalah makhluk. Sementara arsy adalah makhluk. Nah, maka ditakwil menjadi istaula. Istawa jadi istaula, ya, jadi menguasai. Padahal istiwa itu maknanya jelas, irtafa'a wa ala wa tafa'a, ya. Ulamanya tafsir yaitu Ibnu Jarir atau Tabari mengartikan istiwa itu adalah irtafa'a, tinggi, itu para jemaah. Ya. Mu'tazilah mengatakan istaula. Istaula itu tidak ada dalil. Itu dari tukang syair. Istaula menguasai. Ya. Ditakwil pada menguasai. Oleh karena itu, di dalam masalah sifat ini, kalau Ahlus Sunnah tafwid menyerahkan apa? Menyerahkan kaifiyah. Misalkan tangan Allah. Seperti apa dengan Allah? Kita serahkan kepada Allah. Allah tidak mengatakan, tidak menjelaskan. Seperti apa istiwanya Allah? Serahkan kepada Allah. Allah tidak menjelaskan. Tapi maknanya ada pada bahasa Arab. Ya, tangan jelas. Makanya ketika Imam Malik ditanya, ya, apa itu istiwa? Al-istiwa maklum. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa maklum, apa maklum diketahui maknanya? Apa maknanya? Tinggi. Seperti apa istiwanya? Tidak tahu. Beriman wajib. Bertanya kepadanya perkara yang baik. Nah, ini penjelasan nomor 1, ya, tentang syarat la ilaha illallah. Nomor 1, al-ilmu, lawannya al-jahlu, kebodohan. Nah, berarti silahkan punya PR mempelajari ilmunya. Kalau tauhid uluhiyah banyak yang dibahas. Kebetulan di tempat saya bahas Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dari kata tauhid, ya. Ada syarahnya Fathul Majid, ada syarahnya Al-Qaulus Sadid, ada syarahnya At-Tamhid, ya. Tamhid ada syarah Syekh Al-Qaulul Mufid Syekh Al-Utsaimin, Fathul Majid ada Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad Abdul Wahab, ya, itu. Ya. Al-Qaulus Sadid adalah Syekh Muhammad Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Banyak. Adapun yang kedua, tauhid asma wa sifat, ya. Di antaranya fiqhul asma wa al-husna Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr. Ini besok kebetulan saya bahas pertemuan beberapa, ya, 4 atau 5, ya, di depan. Fiqhul asma wa husna. Nah, ini berdasarkan ilmu di dalam memahami la ilaha illallah. Satu sisi tauhid uluhiyah, yang lain tauhid asma wa sifat, mempelajarinya dengan detail. Ya. Nah, kalau mempelajari dengan detail mufassal, insyaallah surat At-Taghabun ayat 11 akan dicapai. Apa arti isinya? Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, itu bertauhid dengan benar, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, yahdi qalbahu. Allah akan kasih hidayah di hatinya. Kalau sudah hatinya ada hidayah petunjuk para jemaah, insyaallah tegak lurus, tidak terbalik. Dengan demikian tidak akan salah dengan bimbingan Allah di dalam menilai segala sesuatu. Insyaallah seperti itu. Ya, surah At-Taghabun ayat 11. Insyaallah selesai dari poin yang pertama. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu al-yaqin al-munafi lisyak, ya. Keyakinan lawannya adalah keraguan. Keyakinan yang akan menggerus keraguan, ya. Apa kata penulis? Yaitu maknahu an yakuna qailuha ala yaqinin tamin.
bi anna Allah huwal ma'budul haq. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus berada di atas keyakinan yang sempurna bahwa Allah semata-mata yang berhak disembah. Ya. Tidak ada keraguan, hanya Allah yang berhak disembah. Ya. Ini mereka. Nah, yakin itu ada 3 tingkatan. Yakin. Pertama apa? Ilmul yakin. Ilmul yakin. Yang kedua, ainul yakin. Ainul yakin. Yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin. Ilmu yakin, misalkan contoh ya, Bapak Ibu mau diajak untuk rehlah piknik ya, ke suatu tempat, katakanlah puncak misalkan ya. Nah, kemudian diberikan ilustrasi bahwa kita akan pergi ke tempat ini ya, ke villa ini, nanti pemandangannya begini, tempat-tempatnya seperti ini, dikasih ilustrasi ya, diperdengarkan. Itu namanya ilmu yakin. Seperti Quran sekarang kita baca, ya. Kemudian hadis kita dengarkan, itu ilmu yakin. Nah, ketika diberikan gambaran, videonya dikeluarkan, itu ainul yakin ditambahkan. Tapi ketika sudah pada tempatnya, di situ bisa berkreasi di situ, menempati vilanya, itu namanya hakul yakin. Nah, ilmu yakin di dunia ini, ainul yakin di alam barzakh, ya. Seperti Fir'aun ya, ditampakkan neraka kepadanya setiap hari. Bahwa neraka ditampakkan oleh Fir'aun setiap hari ya, di alam barzakh. Nah, saya cari ayatnya ya, di mana nah ini Allah Ta'ala menjelaskan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka ditampakkan oleh Fir'aun ya, di alam barzakh itu pagi dan sore. Dan nanti pada hari kiamat mereka disuruh masuk semua, Fir'aun dan bala tentaranya dan pengikutnya, kepada azab yang lebih pedih. Nah, ketika di alam barzakh ainul yakin. Ketika di dunia ilmu yakin. Nanti di akhirat hakul yakin. Nah, sekarang kita pelajari ilmu yakin dan alhamdulillah ya, kita diberikan keyakinan, dan keyakinan ini keimanan para jemaah itu insya Allah akan apa? Akan memberikan tambahan iman ya, tambahan iman ya. Nah, kita lihat beberapa hadis tentang masalah yakin ini ya. Orang yang baca la ilaha illallah dengan keyakinan ya, tanpa keraguan-raguan. Di sini di bawah firman Allah surat Al-Hujurat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ya. Surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang beriman merekalah yang beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu, ya, tidak ragu alias yakin, dan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan harta dan diri mereka. Mereka lah orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, ya. Dia tidak ragu, ya, harus dengan yakin.
Nabi bersabda, ada sahabat mengatakan, kunna ma'a Rasulillah, ya, itu sahabat Abu Hurairah. Sallallahu faqama Bilal yunadi falamma sakata qala Rasulullah man qala mithla hadza yaqinan dakhala al-jannah. Akhrajahu an-Nasa'i dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kami duduk bersama Rasulullah sallallahu, lalu Bilal berdiri adzan. Ketika dia selesai adzan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan seperti apa yang Bilal ucapkan itu adzan dengan yakin, maka masuk surga. Apa adzan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu apa? Kalimat tauhid. Barang siapa mengatakan dengan yakin, dakhalal jannah. Ya. Dan apa? Ya maaf, kita banyak lalai. Ya. Ketika azan dikumandangkan, terkadang kita sibuk dengan aktivitas. Ya. Padahal kalau kita mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, lalu baca shalawat, baca Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah dan seterusnya, maka halal syafaat yaumil qiyamah. Halal baginya syafaat itu dari hari kiamat. Ya. Jadi ibu-ibu nanti ada berhenti dulu sebentar, bapak-bapak jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar. Ya. Sebab Nabi menyampaikan, ya, kalau mengucapkan seperti itu, ya, dapat syafaat Nabi, ya, yaitu orang yang baca sholawat, ya, mudah-mudahan dapat habis ya. Ini para jemaah ya. Nah ini saya bacakan hadisnya, ya. Idza sami'tum al-mu'adzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallallahu lil wasilah fa innaha darajah fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an aqula ana dzalika al-'abd wa man sa'ala Allah lil wasilah halat 'alaihi syafa'ati yaumil qiyamah. Hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, ya. Atau juga di sini idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu tsumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyara tsumma sallallahu lil wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an aqula ana huwa faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Rawahu Muslim dari Abdullah bin Amr. Jika kalian mendengar adzan, maka ucapkan, jawab seperti yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali apa? Hayya 'alas shalah, bacanya la haula wala quwwata illa billah. Kemudian berselawat kepadaku, karena sesungguhnya orang berselawat kepadaku satu kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali, itu memuji. Kemudian mintakan kepadaku wasilah, kedudukan, karena dia kedudukan di surga. Dan tidaklah, ya, orang hamba membaca itu kecuali dari hamba-hamba Allah Ta'ala, dan aku ingin seperti itu, dan barang siapa memintakan aku al-wasilah dapat syafaat dariku, ya. Jadi kalau kita baca dengan yakin seperti orang adzan, apa kata beliau, kata Nabi tadi, yaitu dakhalal jannah, ya, dakhalal jannah. Maqala mithla hadza yaqinan dakhala al-jannah, harus yakin. Maka kita juga baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus dengan keyakinan. Jangan ragu. Apa benar sih Allah bisa menyelesaikan masalah saya? Nah, itu ragu berarti, ya. Apa benar, ya, barang hilang saya bisa kembali, utang saya ini apa benar? Itu ragu. Pasti benar, pasti bisa. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, berarti Allah berkehendak baik kepada kita. Ketika kita mengharapkan kebaikan, malah dapat yang tidak nyaman. Idza aradallahu bihi al-khaira ajjalahu al-uqubata fid dunya
idza aradallahu bi'abdihi syarran amsaka bidzambih hatta yufi bihi yaumil qiyamah. Rawahu Tirmidzi. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada hamba, disegerakan ya sanksi akibat dosa dia di dunia. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ada ini, kehilangan ini. Itu menunjukkan kehendak baik Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki keburukan kepada hamba, dia dibiarkan dengan dosanya, nanti dibalas sempurna pada hari kiamat. Nah, kita yakin ya bahwa Allah Ta'ala bisa berbuat apa saja, segala sesuatu pada kita. Harus yakin dengan la ilaha illallah ya, semua ya, apa saja terjemah, apalagi yang kecil. Buka surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman berarti apa? La ilaha illallah. Ya, benar. Maka dibuka barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah, yaitu melakukan kesyirikan, sehingga kami adab mereka atas perbuatannya. Apa bentuk adabnya? Macam-macam. Ya, bisa dibuka di surat Al-Ankabut. Ya, ayat 40. Itu ya akibatnya, akibat dosa-dosa. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ya, nah, tolong bisa dibacakan terjemahannya surat Al-Ankabut ayat 40. Surah 29 ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzolimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzolimi diri mereka sendiri. Nah, itu akibat dosa-dosa manusia. Ya, para jemaah, longsor, gempa, banjir bandang, ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah terjadi semuanya, sudah terjadi. Ya. Oleh karena itu kita harus yakin, Dan kalau benar yakin, dibuka barokah dari langit dan bumi. Loh, ini sudah kita udah yakin, sudah benar, tapi kenapa ada musibah kehendak baik Allah Ta'ala atau akibat dari perbuatan dosa orang lain yang kita diam dengan dosa itu, kita kena akibatnya. Yang wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa alamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat dosa, tapi juga bisa menimpa kepada yang lain. Nah, sekarang kita jaga diri kita, keluarga kita, semuanya dengan kita pagari dengan la ilaha illallah. Tapi dengan benar, bukan ditulis di pintu la ilaha illallah. Ya, setan nggak masuk. Ya, ditulis di mobil la ilaha illallah, nanti nggak tabrakan. Ya, la ilaha illallah dibaca, diucapkan, dan juga dipahami dan diamalkan konsekuensinya, baru akan mendarah daging para jemaah. Ya, kalau sudah sampai pada tingkatan imannya la ilaha illallah Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Bukan karena sakti, ya. Nabi Musa belang laut, Nabi Nuh, ya, kapal sampai nyangkut di gunung, di bukit. Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan. Nabi Ayub kena penyakit kulit, hartanya habis, ditinggal oleh semua orang, tinggal istrinya. Ini para jemaah, dan banyak kisah-kisah para anbiya yang lainnya. Kalau raja Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, ini semua dengan latar belakang yang berbeda, tapi satu tujuannya, yaitu mengajak manusia kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Sementara yang kita hadapi sekarang mungkin ya bisnis, omsetnya turun. Mungkin yang ada di kantor barangkali ya omsetnya juga turun,
yang di warung, ya, ibu-ibu menghadapi suaminya dengan nakal-nakal dikit, ya, bapak-bapak menghadapi istrinya yang suka rewel, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, nanti insyaallah kopi semua siap insyaallah. Ya. Ya, artinya apa? Kita loh, ya Ustaz, itu para nabi Ustaz. Bagaimana dengan kita? Loh, agama itu siapa? Untuk kita semua. Al-Quran untuk kita, hadis Nabi untuk kita. Minimal kalau Nabi Ibrahim bisa tahan dengan bakaran api, nah bapak-bapaknya bisa tahan dengan bakaran hati istri. Ini benar Bu ya. Ibu-ibu juga sama dengan anak-anak, dihadapi dengan anak-anak yang barangkali pada zaman sekarang luar biasa godaannya para jemaah. Sekarang ini tontonan jadi tuntunan, ya, dengan HP semua bisa diakses, sehingga anak kita yang barangkali tadinya baik-baik saja terpengaruh dengan berbagai macam. Terjadinya pertempuran remaja itu tidak serta-merta seperti itu, tapi apa? Melalui musyawarah, melalui HP itu. Ini. Nah, dengan kita mendekat pada Allah, salah satunya mempelajari tauhid dengan benar. Ini bawa konsekuensi banyak. Ya, ketika konsekuensi menyembah Allah saja, meninggalkan yang lain, wah itu sudah nikmat Pak. Ya, bisnis sebesar apapun kerugiannya barangkali sudah takdir Allah Taala. Saya sudah berusaha, ya, menjalankan dengan baik. Seperti sahabat melepaskan otaknya, lalu tawakal. Apa kata Nabi? Ilha fatawakkalu, fatawakkalu. Ikat dulu baru tawakal. Sudah usaha, sudah, ini sudah, ya, begini sudah tawakal. Makanya Nabi mengatakan apa? Annakum law tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitanan. Sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar tawakal, Allah akan ngasih rezeki kepada kalian seperti Allah ngasih rezeki kepada burung terbang pagi hari lapar pulang dan lain-lainnya. Jadi nikmat hidup itu karena semua disandarkan kepada Allah Ta'ala. Itu semua akan dapat dengan kalau kita yakin, ya, yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan yakin ini merupakan karunia besar, ya. Nabi bersabda fa inna ahadan la yuqtabad dalil khairan min al-afiyah. Tidaklah seorang diberikan oleh Allah Ta'ala karunia keyakinan lebih baik setelah afiyah. Ya, ini. Jadi keyakinan merupakan karunia. Jadi hadis sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq. Termasuk ketika orang mengatakan membaca Sayyidul Istighfar, ya. Ini panjang hadisnya dan Bapak Ibu sudah hafal insyaallah, ya. Itu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa aqulu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa kata Nabi? Man qala minan nahar muqinan biha wa mata min yaumihi qabla an yumsi fa huwa min ahli jannah. Wa qalaha min lail wa huwa muqinun biha wa mata qabla an yusbih fa huwa min ahli jannah. Rawahu Bukhari dari Shaddad bin Aus. Pada saat membaca Sayyidul Istighfar di siang hari dengan yakin, ya, di situ kan Allahumma anta rabbi, ada la ilaha illa anta, ya, dan ada la ilaha illallah. Pada saat membaca di siang hari dengan yakin, lalu meninggal di hari itu sebelum sore, maka dia termasuk ahli surga. Dan pada saat meninggal di malam hari, baca itu, setelah baca itu dengan yakin sebelum subuh, maka dia masuk surga. Artinya baca siang, baca malam, ya, di pagi hari, zikir pagi, zikir sore, petang dibaca dengan keyakinan. Nah, di situ ada kalimat la ilaha illa anta min ahlil jannah. Dan para jemaah kembali lagi, karunia keyakinan untuk bisa mendapatkan surga itu karunia yang sangat besar. Tujuan utama orang mukmin adalah surga. Buka surat Al-Imran 185. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama yuwaffau yawmal qiyamah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa
innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. 185 Indonesia. Tolong minta bantuannya untuk juga satu tema. Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat saja diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Semua akan dibalas sempurna kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Barang siapa diselamatkan dari neraka masuk surga, faza. Faza itu kata kerja lampau, fi'il madinya, ya. Masdarnya fauzan atau fauzi. Orang yang faza namanya faiz. Orang yang banyak faza namanya fawaz. Nah, itu. Fawaz itu banyak sukses, banyak untung. Faiz orang yang untung, orang yang sukses. Fauzan kesuksesan, fauzi kesuksesan. Maka orang yang selamat dari neraka dan masuk surga, dialah orang yang sukses. Ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Ya. Ya, minta kesabarannya. Memang materinya insya Allah kalau dapat dengan baik pelajaran-pelajaran tersebut, ya harapannya adalah insya Allah memiliki landasan-landasan ya, yang kuat ya, di dalam ke depan memahami agama. Pada waktu tinggal sekian menit ya, kita dua selesai ya. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, baik langsung maupun tertulis. Assalamualaikum. Ada pertanyaan tertulis. Bismillah. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Semoga ibu juga sama bapak-bapak semua yang jamaah dan kaum muslimin. Kakak Ana seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya karena dianggap melawan dan suka memotong pembicaraan suami. Sedangkan menurut kakak saya, suaminya pun banyak kekurangan. Dari awal pernikahan telah membawa penyakit padanya. Apa yang kami harus lakukan untuk menasihati mereka berdua, mengingat usia sudah tidak muda lagi, sudah 60 tahun ke atas. Ya, ini suruh banyak istighfar. Ya. Nabi bersabda, ya, "A'maru ummati ma baina sitti wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Saya lihat mungkin di sini ada senior kita lebih 70, bonus Pak. Kalau lebih 70 itu bonus. Bagaimana? Yang pertama, ya, udah sekian lama bisa bersama, itu sebuah karunia, ya. Dan setan itu iblis, ya, punya bala tentara. Bala tentara yang ada di laut, ya. Untuk apa? Untuk menggoda manusia. Ya. Untuk menggoda manusia. Sahabat saya bacakan hadisnya, mudah-mudahan bisa dapat yang mudah-mudahan. Ini saya bacakan hadisnya ya. Inna iblis yad'u arsyahu 'alal ma', thumma yab'athu sarayahu, fa'adnahu minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'atu kada wa kada, fayaqulu ma sana'ta syai'an. Wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina ahlihi,
Fayudihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Rawahu Muslim dari Jabir bin Abdullah. Iblis itu punya singgasana ada di laut, di air. Kemudian dia mengirim tentara-tentaranya. Pangkat yang paling rendah dari tentara iblis, a'dhamu fitnah sangat besar. Lalu datang melapor salah satu dari tentara, saya sudah beginian begitu. Apa kata iblis? Masalah tasyai'in, kamu nggak ada apa-apanya, nggak perlu apa-apa. Sudah lapor nih. Lalu yang lain melapor juga. Apa yang dikatakan? Aku tidak meninggalkan seorang suami sampai aku pisahkan dia dengan istrinya. Lalu tentara yang berhasil memisahkan suami istri ini didekatkan sama iblis dan dikatakan ni'ma anta, engkau benar-benar hebat. Ya. Nah, tapi bukan berarti suami istri cerai tidak boleh. Ya, itu. Berarti apa? Harus ada upaya untuk tidak sampai ke sana. Bagaimana caranya? Caranya buka surat Allah berfirman, fa'in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya. Surat An-Nisa ayat 35. Coba baca terjemahannya. An-Nisa ayat 35. Surat 4 ayat 35. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Nah, itu perlu ya, nanti suruh kalau marah ya, dari suami siapa, dari istri siapa. Ya. Bisa jadi anaknya kalau sudah tua kan ya, hakaman di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bertawassul dengan ayat Al-Quran dalam berdoa? Kapan waktu yang tepat? Zikir membaca la ilaha illallah. Ya. Bagaimana cara bertawassul dengan ayat Al-Quran? Ya kita baca. Ya, itu tawassul dengan amal soleh. Seperti 3 orang yang masuk gua dan tertutup oleh batu. Yang satunya berbakti pada kedua orang tua, yang satunya membantu wanita ingin berzina tapi tidak jadi karena takut pada Allah. Yang ketiga memberikan gaji karyawan yang sekian lama tidak diambil, ya, berkembang biak dan diberikan, itu dikabulkan, itu amal soleh. Doanya dikabulkan, tawassul dengan amal soleh. Ini hadis yang panjang. Kemudian yang berikutnya, kapan tempatnya baca la ilaha illallah? Ya kapan saja, zikir. Ya, seperti dicampur la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir pagi petang juga ada, di Sayyidul Istighfar juga ada. Ya, kapan saja baca. Syarat kalimat tauhid, kalau salah satu apakah ada manfaatnya? Kalau salah satu ada, yang lain belum tahu, insya Allah ada manfaatnya. Tapi kalau salah satu tahu ada, kemudian mengesampingkan yang lain, ya tentu saja akan berkurang manfaatnya. Bahkan tidak akan bermanfaat kalau hanya sekedar satu saja, sementara yang lain menolak. Orang munafik itu mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya tidak mau, menolak. Ada menolak di situ. Itu apa? Ar-raddu, tidak menerima. Tapi urutnya ngomong, ya, maka tidak diterima. Seperti tidak inqiyad, tidak mau. Saya mau la ilaha illallah, tapi ketika urusan waris dibagi sama, nggak mau dibagi 2 bagian, itu laki-laki atau bantu perempuan tidak mau. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Tuhan Muhammad, mereka tidak beriman sampai menjadi sebagai hakim untuk memutuskan perkara di antara mereka dan tidak ada keberatan.
Karena keputusan Nabi juga keputusan Allah Ta'ala. Bagaimana urutan cara menjawab adzan setelah adzan selesai? Apakah syahadat dulu, ya, lalu selawat kepada Nabi, terakhir baru Allahumma Rabbana. Pertama baca selawat, ya, seperti tadi sudah saya sampaikan hadisnya. Baca selawat, saya ulang hadisnya, ya. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul muadzin," kalau kalian mendengar muadzin, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkan seperti yang diucapkan. Allahu akbar, sama. Ya, kecuali hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata, dan lain sama. Tsumma shallu alayya, setelah selesai mendengarkan muadzin dan menjawab, kemudian bacalah sholawat kepadaku. Ya. Setelah sholawat baru apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Yaitu urutannya sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr riwayat Muslim. Ya. Nanti saya kirim hadisnya ke ibu panitia. Jadi Bu Lila ya kirimnya nanti. Nanti saya terjemahkan. Ya, saya kirim nanti bisa. Ya. Nah ini itu urutannya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa ini? Anjing. Apakah ada batas ujian ya? Maaf saya baca. Saya baca ini. Ujian itu apa, ada batasnya? Selagi hidup, apakah kita tetap diuji? Apa makna sabar? Ya. Ujian itu ya tidak ada batasannya. Ya. Bentar saya bahwa ada ayat menjelaskan ya pahalanya untuk orang yang sabar. Jadi untuk sabar tidak ada batasannya ya. Bagi orang yang sabar akan mendapatkan balasan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Akan diberikan balasan yang sangat melimpah. Sebentar saya cari ayatnya. Mudah-mudahan dapat ya sabar dulu jadi Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sabar ya, maka pahalanya tidak terbatas. Demikian juga untuk masalah ini ya, surat Az-Zumar ayat 10 ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang sabar itu pahalanya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Dan Allah menguji sesuai dengan kemampuan hamba. Gitu. Kemudian ujian itu tidak berhenti kecuali orang masuk surga dan neraka. Ya, ada hadis panjang dikatakan Sahih Riwayat sama Al-Albani. Nanti orang yang budak orang tuli, orang belum sampai dakwah kepadanya dan orang gila nanti minta uzur pada Allah. Dulu saya tuli ya Allah dan dengar apa-apa, belum pernah dapat dakwah, dulu saya gila dilempar pada anak kecil. Maka Allah uji di akhirat dengan apa? Masuk neraka, masuk ke api. Ya, hadisnya Sahih Riwayat. Ya, ketika dia mau masuk api, apinya dingin.
Tapi ketika tidak mau masuk neraka, masuk api, maka dia masuk ahli neraka. Ya. Jadi ujian itu tidak akan pernah berhenti sampai orang masuk surga dan neraka. Itu penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, sampai di kubur ada fitnah kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Fitnah hidup, fitnah mati dengan munkar nakir. Tidak berhenti. Ya, ujian sampai masuk neraka, masuk surga. Dan setiap ujian itu pasti ada balasannya. Ya. Dalam surat Az-Zumar tadi ayat berapa Ibu? Ayat 10 ya. Allah berfirman, yaitu innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, kami balas orang-orang sabar itu dengan balasan yang tanpa hitungan, tanpa batas. Apa makna sabar? Sabar bahasa Arab dari kata sabr, yaitu habsun nafsi, itu artinya menahan diri. Ya. Dan sabar ada 3. Pertama, as-sabru fi ta'atillah. Sabar untuk taat pada Allah. 2, as-sabr an maksiatillah. Sabar tidak berbuat maksiat. Yang ketiga, as-sabr ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir. Itu sabar. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini Allah berfirman, sungguh kami uji kalian bisyai'in minal khawf, dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Beri kabar gembira kepada orang sahabat. Siapa? Ketika ada musibah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka dapat apa? Dapat selawat pujian dari Allah, dapat rahmat dan dapat hidayah. Ya. Puasa sunnah Daud apakah termasuk sunnah? Iya, betul. Namanya kan puasa sunnah Daud. Termasuk sunnah. Daud sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu sunnah. Ya, Ibu ya. Ini pada yang bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sampai sini. Apakah masih ada pertanyaan? Langsung ya, silakan. Ya. Bagaimana beda pemahamannya? Bagaimana status orang yang beda pemahamannya mengenai Allah istawa? Iya. Itu termasuk menyisikan Al-Quran atau Iya. Bagaimana dengan orang yang berbeda dalam memahami istiwanya Allah? Jadi takwil dengan istaula menguasai. Maka di sini tentu saja masing-masing akan berbeda tergantung latar belakang orang itu. Yang pertama dalam pengertian latar belakang ilmu. Yang kedua, apakah sampai kepada pemahaman. Seandainya latar belakang ilmu disebabkan oleh interpretasi, ya disitu namanya takwil, ya takwil yang salah, dan dia belum dapat pembandingnya, ya maka insya Allah dimaafkan kalau itu sama. Apalagi kalau orang yang tidak tahu, orang yang tidak paham takwil, ya maka orang yang tidak tahu apa kata Allah Taala mengatakan bahwa kunna mu'adzibina hatta ada bahasa Rasulullah, kami ya tidak akan mengadab sampai kepada mereka, yaitu utusan kami. Artinya sampai ilmu kepadanya. Nah, ketika sampai ilmu dia tidak mampu memahami, ya insya Allah dimaafkan. Nah, tapi bagi mereka yang sudah paham dan paham kemudian menolak, ya tentu saja urusannya lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Allah. Ada lagi? Cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kurang lebih yang bermaaf, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Semoga Allah mewafaqkan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum